Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Serdadu Timur Channel. Oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelum video ini dimulai, saya bakal selalu mendoakan kalian semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan buat kalian yang lagi sakit semoga segera diangkat penyakitnya sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas seperti mana biasanya ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan satu informasi penting lagi seputar dunia militer ya teman-teman. Nah biasanya saya bakal selalu memberikan informasi tentang tips and trick atau soal-soal atau tahapan-tahapan tes yang ada dalam seleksi penerimaan prajurit TNI ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya bakal sedikit bercerita teman-teman sesuai dengan judul YouTube saya teman-teman. Jadi di sini saya akan bercerita atau membahas sedikit tentang kehidupan TNI sehari-harinya itu seperti apa ya teman-teman jika di dalam satuan atau di dalam batalion teman-teman. Karena banyak juga teman-teman saya yang mohon maaf yang masih awam dengan dunia TNI itu sebenarnya ingin tahu bang seperti apa sih dunia TNI itu kalau sudah resmi menjadi seorang prajurit, kalau sudah di batalion tuh apa aja sih kegiatannya bang. Nah jadi video ini saya berikan buat kalian yang belum paham seperti apa kehidupan prajurit TNI di dalam asrama atau lingkungan batalion ya teman-teman. Nah buat yang penasaran yuk langsung aja simak teman-teman. Namun sebelum kalian menyimak video ini, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen atau share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang memang menyukai dunia militer ataupun yang ingin menjadi seorang prajurit ya, biar bisa menambah wawasan teman-teman. Dan yuk sekarang kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Baik teman-teman, jadi ini saya bacakan ya teman-teman. Menjadi prajurit TNI itu bukan sekedar mengenakan seragam atau menguasai kemampuan militer ya teman-teman. Namun di balik itu semua, di balik kebanggaan itu dengan pakaian seragam yang kita gunakan sehari-hari, ada kehidupan yang penuh dengan disiplin, latihan, tanggung jawab, serta pengabdian kepada nusa dan bangsa ya teman-teman. Jadi menjadi seorang prajurit itu adalah pengabdian kita selama puluhan tahun untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, menjaga kedaulatan NKRI agar tidak dijajah oleh bangsa lain seperti zaman dulu ya. Baik itu kita dari Sabang sampai Merauke, kita menjaga semua kedaulatan NKRI teman-teman, biar kita bisa hidup damai, keluarga kita bisa tenang, bisa tidur tenang, bisa bekerja dengan baik, mencari uang dengan baik, biar tidak dijajah seperti di negara-negara Timur Tengah yang selalu perang ya teman-teman. Jadi tugas TNI itu sangat berat teman-teman. Dan hari seorang prajurit itu biasanya dimulai sejak pagi hari teman-teman. Jadi sejak pukul 6, pukul 5 ya, jam 5 pagi itu sudah bangun, sudah sholat subuh teman-teman. Kemudian kita mempersiapkan diri sebelum apel itu kita harus pengecekan personil dulu teman-teman. Jadi biasanya kita habis sholat subuh, kemudian di jam 6 pagi itu kita biasanya melakukan apel pagi, pengecekan personil, dan setelah dinyatakan lengkap kekurangannya berapa, hadirnya berapa, dan keterangannya seperti apa, kita biasanya dilanjutkan dengan pembinaan fisik pagi teman-teman di jam 6 sore itu di jam 6 pagi itu ya teman-teman. Kita lari teman-teman, mungkin lari di dalam asrama atau lari keluar asrama teman-teman, lari gembira gitu ya, untuk menjaga stamina kita, tubuh kita agar tetap fit dan tetap sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-harinya ya teman-teman. Nah kenapa kita harus sering lari teman-teman? Karena kebugaran merupakan salah satu syarat utama bagi seorang prajurit, sehingga latihan fisik dilakukan secara rutin untuk menjaga stamina dan kesiapan menghadapi berbagai tugas ke depan yang akan kita emban nantinya ya teman-teman. Jadi kita biar sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita harus memiliki jiwa dan raga yang sehat teman-teman. Makanya itu sehat itu sangat penting, makanya kita berolahraga biar kita tetap sehat teman-teman ya. Karena kalau kita sudah sakit, kita tidak akan bisa melakukan apapun ya. Kerjaan yang tadinya ringan, tapi karena kita sakit menjadi sangat berat teman-teman. Gimana, betul nggak? Nah kemudian selain latihan fisik, prajurit juga mengikuti berbagai macam pelatihan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing teman-teman. Jadi tentara itu nggak semuanya latihan bertempur ya, ada juga tugas-tugasnya masing-masing teman-teman. Seperti contohnya ada yang berlatih menembak, kemudian ada yang berlatih navigasi barat, kemudian
ada yang latihan tentang komunikasi, kemudian ada yang pertolongan pertama seperti kesehatan ya teman-teman, apabila kita dalam melaksanakan tugas kita sakit. Nah itu nanti ada tim kesehatan teman-teman. Nah itulah apa langkah-langkah pertama yang harus kita lakuin apabila ada seorang prajurit atau rekan prajurit kita yang sakit pada saat melaksanakan latihan ataupun penugasan di medan tugas yang sebenarnya ya teman-teman. Nah apa-apa tindakannya nanti itu ada tim sendiri ya teman-teman, ada tim kesehatan sendiri yang juga belajar untuk disalurkan nanti ilmunya kepada rekan-rekan kita dalam melaksanakan tugas nantinya, sehingga kita bisa melakukan tindakan pertama pada kecelakaan teman-teman apabila ada kawan kita yang sakit ataupun lain sebagainya di medan operasi nantinya teman-teman. Nah dan itu dilatih dalam waktu setiap harinya ya teman-teman, dan terus menerus ya bergiliran teman-teman. Nah fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk menjaga kemampuan prajurit agar selalu siap ketika dibutuhkan oleh negara teman-teman. Nah apabila tiba-tiba negara kita amit-amit terjadi perang teman-teman, jadi kita sudah siap ya teman-teman. Jadi perang dan tidak perang kita selalu berlatih sehingga apabila negara ini terjadi genting, nah kita sudah siap melaksanakan perintah yang diemban oleh negara ya teman-teman. Jadi seperti itu tujuannya teman-teman. Nah kemudian tidak semua prajurit yang tadi saya bilang itu latihan teman-teman ya, ada juga dalam bidang administrasi atau di kantor ya teman-teman. Karena kalau semuanya di lapangan, semuanya latihan, nanti siapa yang mengurus administrasi kita, mengurus gaji kita, dan dokumen-dokumen penting lainnya ya teman-teman. Nah jadi ada juga yang menjalankan pekerjaan sebagai administrasi teman-teman di bidang personil, mengikuti briefing, ada juga yang bagian perawatan kendaraan, nah seperti truk, tank, dan peralatan tempur lainnya itu ada juga teman-teman. Jadi seperti itu ya, serta meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan. Ada juga yang kursus-kursus atau kuliah, mungkin kuliah kesehatan atau kuliah atau kursus-kursus pelatihan dalam operasional kendaraan tempur seperti tank atau persenjataan lain-lainnya itu ada juga teman-teman ya. Ada juga yang di bagian administrasi, di bagian keuangan, jadi semuanya itu ada teman-teman. Jadi nggak semuanya harus latihan-latihan di lapangan. Jadi kalau ditanya kok kamu jarang latihan menembak, jarang latihan ini, kamu malah sibuk di kantor, ya itu ada bidangnya masing-masing ya teman-teman. Nggak semuanya di kantor, nggak semuanya di lapangan. Jadi dibagi rata, tugasnya ini apa, tugasnya ini apa, tugasnya ini apa. Jadi semua berjalan seperti dengan biasanya ya teman-teman. Seperti itu guys. Nah dalam kehidupan sehari-hari, disiplin menjadi nilai yang selalu dijaga, baik itu ketepatan waktu saat melaksanakan apel ataupun tugas lainnya teman-teman. Kemudian tanggung jawab saat melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan, kemudian kerja sama tim, serta kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari budaya yang diterapkan dalam lingkungan TNI. Jadi menjadi seorang prajurit TNI itu kita harus disiplin waktu teman-teman. Apabila kegiatan jam 8, maka jam 8 kurang 15 atau kurang 20 menit minimal kita sudah hadir, sudah ada, sehingga kita tidak mengulur-ngulur waktu ya teman-teman. Karena kalau satu terhambat maka semua kegiatan ke depan akan terhambat teman-teman. Jadi menjadi seorang prajurit TNI kita harus disiplin waktu teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, meski memiliki tugas yang berat, namun prajurit TNI tetap berusaha menjaga keseimbangan antara tugas dan kehidupan keluarga ketika tidak sedang menjalankan penugasan. Kebersamaan dengan keluarga menjadi sumber semangat untuk terus mengabdi ya. Jadi kita itu nggak selalu latihan ya teman-teman. Kita juga nanti dikasih waktu untuk bersama keluarga ya, dan itu juga waktunya banyak teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya buat kalian yang ingin jadi prajurit TNI, khususnya ini yang sudah berkeluarga ya teman-teman. Jadi kita itu banyak kok waktunya untuk istri dan anak-anak kita nantinya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin tetangganya ada yang menjadi seorang prajurit TNI, itu sekalian gini kan, yang menanya, loh kok kamu kok jalan-jalan nggak latihan. Nah itu ada waktunya teman-teman. Masa 24 jam latihan terus dalam 7 hari itu ya teman-teman, pasti kan ada waktunya ya. Mungkin latihannya Senin, Rabu, sama hari Sabtu mungkin. Nah sisanya kan latihan kumpul untuk keluarga, seperti itu ya teman-teman. Dan juga latihan kan paling 2-3 jam, habis itu istirahat dan ada waktu untuk ketemu keluarga lagi, kemudian nanti sore dilanjut lagi teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi enggak setiap harinya dalam 24 jam itu 20 jamnya itu kita latihan ya, enggak teman-teman, enggak tidur, kita lama-lama sakit kuning juga ya guys. Jadi tentara juga
butuh istirahat ya, bukan robot teman-teman. Jadi ada waktu buat latihan, ada waktu buat keluarga, khususnya kalian yang sudah nikah. Buat kalian yang masih bujang ya, kalau ada barak ya tinggalnya di barak. Mungkin kalau perumahan, dalam satu rumah bisa 5 orang ya, kalian bisa tinggal di perumahan itu teman-teman. Tergantung situasi satuan kalian bagaimana ya teman-teman, seperti itu. Nah, buat kalian para calon siswa TNI atau CASIS yang ingin mendaftar menjadi seorang TNI, jadi memahami kehidupan prajurit TNI sejak dini akan sangat membantu kalian untuk mempersiapkan secara mental, fisik, dan sikap kalian. Karena menjadi prajurit bukan hanya soal lulus seleksi tes, tapi juga siap untuk menjalani kehidupan yang penuh disiplin dan dedikasi kepada bangsa dan negara. Nah, buat kalian yang ingin menjadi seorang TNI tapi masih manja, selalu nempel dengan orang tua, dengan ibu atau bapak kalian, jadi biasakan diri, mulai sifat kalian, fisik kalian, dan mental kalian itu harus diubah mindsetnya ya. Karena kalau kita sudah masuk di lingkungan TNI, kita harus patuh dan mengikuti aturan yang berlaku teman-teman. Apalagi kalau kalian sudah masuk batalion, walaupun rumah kita hanya jaraknya 10 kilo atau 5 kilo dari rumah, itu biasanya kita harus tinggal di dalam batalion, nggak boleh tinggal di luar ya teman-teman, karena itu sudah aturannya seperti itu. Nah, jadi buat kalian, siapkan mental dan fisik kalian. Buat yang ingin menjadi seorang prajurit TNI, kalian minimal harus sudah siap mental dan fisik ya teman-teman. Seperti apa kehidupan TNI, minimal kalian harus sudah tahu teman-teman. Jangan sampai kalian kaget ya guys, terus kabur lagi kan rugi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah teman-teman, jadi jika Anda ingin bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI, nah mulailah dari sekarang kalian membangun kebiasaan yang positif. Dari sekarang kalian harus rajin berolahraga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi kejujuran, dan memiliki semangat pantang menyerah teman-teman. Jadi menjadi seorang prajurit itu kalian harus jujur ya teman-teman, tidak boleh berbohong, kemudian kalian harus bersungguh-sungguh, dan kalian harus memiliki mental yang pantang menyerah teman-teman. Karena menjadi seorang TNI itu berat teman-teman, apalagi dalam menjalani pendidikan ya teman-teman. Kalian bangun jam 4 pagi, kemudian kalian tidur jam 10 atau jam 11 malam, jadi waktu dan stamina dan fisik kalian itu terkuras betul-betul teman-teman. Makanya itu kalian harus sehat, harus siap mental kalian teman-teman, jangan sampai sakit, dan fisik kalian juga harus kuat ya teman-teman. Maka dari itu kalian yang ingin menjadi seorang prajurit TNI itu kalian harus berlatih, berolahraga biar menjaga fisik kalian biar kuat teman-teman, serta menguatkan mental kalian biar kalian sanggup, biar kalian tidak cengeng nantinya ketika pendidikan dan bertugas menjadi seorang prajurit TNI. Nah teman-teman, akhirnya sampai juga di penghujung acara ya teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih kehidupan militer atau TNI di dalam barak atau ketika kalian sudah berdinas ya teman-teman. Nanti kalian akan merasakan sendiri kehidupan di batalion itu seperti apa, mulai dari bangun pagi sampai apel malam dan sampai besok paginya lagi teman-teman. Semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan kalian dalam dunia TNI, dan mohon maaf apabila ada mungkin salah informasi, salah kata, salah penyampaian. Saya mohon maaf ya teman-teman, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Serdadu Timur Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.